Wali Kota Blitar dirampok rumah dinasnya. Emang tidak aman? Sepertinya kita kok tidak percaya ya kalau ada sebuah perampokan di rumah dinas dan wali kota, ibu wali, dan 3 orang dibungkam. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sepertinya tidak percaya kalau rumah dinas wali kota Blitar, Santoso, itu dirampok. Maksudnya dimasukin oleh perampok dengan mobil plat merah. Ada sebuah tanda tanya, mobil plat merah ini betulan mobil memang plat merah atau disamarkan untuk mudah memasukinya. Tapi memang mungkinkah atau apakah suasana itu begitu membahayakan di negeri ini? Ayo kita baca di beberapa media dan selanjutnya kita perdalam mengapa Wali Kota Blitar bisa dirampok dengan lancar tanpa ada setetes darah pun. Tapi yang diambil kok hanya 400 juta. Ada apa ini? Pertama kita baca di Detik Jatim, 7 fakta sementara perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar sekap 5 orang. Ada 7 fakta. Ini kelihatannya menarik untuk kalau kita baca, tapi kita bandingkan dahulu nanti dengan yang lain. Kita itu tadi di Detik, sekarang di CNN Indonesia. Perampok rumah dinas Wali Kota Blitar diduga gunakan mobil plat merah. Ini sepertinya kalau terjadi plat merah betulan itu mudah dideteksi, tetapi kalau hanya sebuah samaran, ya ini sebagai alat memperoleh, memudahkan untuk masuk ke rumah dinas dan malah membahayakan ini. Kemudian di Kompas, rumah dinas dirampok, Wali Kota Blitar dan istri sempat disekap. Apakah tidak melihat? Apakah memang tidak ada perlawanan atau memang sudah mati kutu karena diancam dengan senjata tajam? Di Detik, pengakuan petugas kebersihan saat rumah dinas Wali Kota Blitar dirampok. Ini ada pengakuan yang tidak diperbolehkan untuk masuk ketika dia datang sesudah para petugas sudah ada. Tribun News, 4 perampok nekat sekap Wali Kota Blitar dan istri di rumah dinasnya Senin dini hari. 4 atau 5? Ini kok 4, padahal tadi informasinya 5. Kemudian kita dibaca di Detik. Kalau di Detik sudah ya tadi. Perampok rumah dinas Wali Kota Blitar rusak CCTV dan bawa decoder. Kalau ini di Kompas. Ayo pilih mana yang kalian. Kita yang pertama. 7 fakta sementara perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar sekap 5 orang. Rumah dinas Wali Kota Blitar disatroni perampok. Para perampok tersebut menyekap 5 orang yang terdiri dari wali kota, istri wali kota, dan 3 anggota satpol penjaga pos rumah dinas. 3 satpol PP. Aksi perampokan tersebut cukup terstruktur. Para pelaku dengan mudah melewati pos penjagaan karena memakai mobil plat merah. Ini memakai plat mobil merah. Selain itu mereka masuk ke dalam rumah lewat pintu samping. Detik Jatim rangkum sejumlah fakta sementara terkait perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut. Sampai saat ini rumah dinas Wali Kota Blitar masih dijaga oleh polisi. 7 fakta itu, pertama, perampok naik mobil plat merah. Para pelaku datang sekitar pukul 3 sampai 4 WIB. Saat itu mobil para pelaku datang
Penjaga pos tidak curiga sama sekali. Mereka naik mobil plat merah, kata Kapolres. Namun Argo Kapolres belum bisa memastikan plat merah yang dipakai pelaku itu asli ataupun palsu. Kedua, masuk lewat pintu samping. Kata Kapolres, pintu gerbang atau pelaku berhasil masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu samping. Pintu gerbang samping itu biasanya dipakai untuk pintu masuk ke gedung Kusumo Wicitro. Maksudnya ini sudah tahu. Ini kan kelihatannya, oh siapa ini? Maksudnya sudah tahu petanya. Gedung yang ada di samping rumah dinas tersebut biasanya dipakai untuk acara dinas Pemkot Blitar. Sedangkan pos penjagaan berada di tengah-tengah halaman rumah desa Wali Kota Blitar, yakni setelah pintu gerbang utama atau bagian depan. Diduga lewat pintu samping. Pelakunya sekitar 4 orang, 4 atau 5 orang masih duga. Kemudian yang ketiga adalah rusak CCTV area dalam rumah dinas. Setelah masuk, para perampok berusaha menghilangkan jejak. Mereka merusak semua CCTV di dalam rumah. Hal itu cukup membuat polisi kesulitan. Masih kami himpun terkait dengan berbagai informasi. Kemudian yang keempat, perampok berjumlah 4-5 orang, jadi masih perkiraan. Argo menambahkan para pelaku membawa senjata tajam. Mereka juga mengancam penjaga pos dengan senjata tajam tersebut. Oh, penjaga pos Satpol PP takut dengan senjata tajam. Kemudian 5, sekap Wali Kota Blitar dan istri di dalam kamar. Keduanya disekap, sempat diancam menggunakan senjata tajam. Perampok meminta keduanya untuk menyebutkan lokasi penyimpanan barang berharga. Korban tidak ada yang terluka. Yang disekap Pak Wali dan Ibu, kata Kapolres. Kemudian perampok juga sekap 3 Satpol PP penjaga pos rumah dinas, 3 orang penjaga pos. Informasi yang didapat, perampok mengikat tangan para penjaga dengan tali. Setelah itu mulut para penjaga ditutup pakai lakban. Kok sederhana ya? Maksudnya kok kelihatannya tidak serius perampokannya ini. Kemudian yang ketujuh, gondol 400 juta. Kapolres Argo Wiono mengatakan ada sejumlah barang berharga, yaitu mencapai 400 juta yang dibawanya. Perampok juga menggondol perhiasan milik istri Wali Kota. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dari 7 indikasi tadi, atau 7 sebagai fakta sementara, mungkin kalian bisa berpikir bahwa ini sebuah proses perampokan yang betul terjadi pada Senin dini hari. Meskipun mungkin di antara kalian masih bertanya-tanya, masa sih keamanan di di Kota Blitar begitu longgarnya? Ini rumah dinas, rumah wali kota, dan 3 orang yang menjaga itu kan ya biasanya kan yang menjaga secara serius, dan ini dalam suasana damai-damai saja. Kecuali mungkin dalam suasana yang Blitar itu adalah genting, maka semuanya berpikir oh mungkin ada kegentingan itu, tapi ini damai-damai saja. Dan kalau kita lihat yang diambil itu hanya 400 juta, loh kok berbeda ya? Maksudnya tidak seperti kalau hanya 400 juta, ini sepertinya ya serius, perampokan yang serius. Tapi kok di satu sisi tidak ada satupun yang pertama melakukan perlawanan. Kalau Pak Wali Kota sama Bu Wali mungkin tidak ya, karena mungkin lebih baik proaktif. Tapi para Satpol PP-nya, maksudnya 3 orang Satpol PP kok diam ya, tidak melakukan perlawanan. Apakah mereka tertidur dan selanjutnya dibungkam dan diikat tangannya, atau
memang mereka sudah diacungi senjata tajam, selanjutnya menyerahkan diri dan diikat dan dilakban. Dan waktu yang cukup panjang itu, apakah kalau kita bandingkan ya, pelaku perampok itu kan sekitar 4 atau 5, Satpol PP ada 3, dan ya memang jam 3 sampai 4 pagi itu kan memang suasana yang masih relatif belum ramai. Tapi ini rumah dinas di sentra kota, masa sih kemudian juga tidak sama sekali tidak bisa dilihat oleh orang atau pengguna jalan, apalagi ini adalah sentral di kota Blitar. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut analisis saya, pertama, ini adalah sebuah perampokan. Perampokan terjadi dengan memberikan identitas plat merah seakan-akan dia adalah bagian dari pemerintah kota Blitar. Tapi itu adalah sebagai alat untuk mengelabuhi, bagaimana mudah untuk masukkannya. Tapi memang semoga teman-teman penegak hukum, kepolisian segera menemukan bukti yang sebenarnya. Apakah plat merah itu didesain hanya untuk mudah memasuki rumah, atau memang ya kecolongan sang perampok itu sebetulnya adalah bagian dari plat merah? Karena memang agak mencurigakan ini. Semoga saja teman-teman kepolisian segera bisa memastikan ini mobil plat merah betulan atau abal-abal digunakan untuk ya mengelabui masuk ke arena kompleks perumahan Wali Kota Blitar. Kalau itu sudah terbukti, maksudnya sudah ada kepastian, maka analisis yang kedua, mudah untuk menemukan siapa-siapa mereka semuanya. Memang CCTV di dalam dirusak, tapi kan ada CCTV di luar. Dan Pak Wali Kota Blitar beserta istri, Satpol PP kan juga bisa dimintai pertanyaan wajah-wajah yang menjadi perampok, minimal suaranya. Jadi pasti seseorang itu pasti tahu minimal suaranya. Kalau memang buntu betulan semuanya, maka ini adalah perampokan murni. Tetapi kalau memang ada indikasi ini ada sesuatu, sebuah gerakan di balik perampokan ini. Karena sekali lagi, tidak ada satupun yang terluka, apalagi meninggal dunia. Aman-aman saja perjalanannya. Dan mungkin yang ketiga, pasti semua orang bertanya, sebegitu parahkah suasana keamanan di negeri kita ini? Ini di Jawa ya, ini di Blitar, Kota Bung Karno. Biasanya kan kalau ngomong Kota Bung Karno itu kan relatif aman, dan memang selama ini aman. Tapi ini terjadi fakta. Meskipun mungkin sebagian dari kalian tidak percaya, tapi ini perlu segera diusut supaya bisa menjawab kecurigaan-kecurigaan yang ada. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau memang itu adalah bukan by design, maka penegak keamanan di dalam negeri, kepolisian harus segera siap-siap untuk gawat darurat. Apa maksudnya gawat darurat? Maksudnya bahwa menuju pemilu 2024 yang pasti suasana masifikasi kriminalitas agak tinggi itu akan terjadi. Karena ya kadang-kadang mereka menumpang dalam tema pemilu, atau bahkan ada yang pengen memperalat momen tersebut untuk kepentingan pemilu, atau bahkan ada banyak yang buta karena memang membutuhkan uang.
baik untuk kebutuhannya atau bahkan untuk yang lain. Maka teman-teman kepolisian tanpa harus diperintah siapapun harus introspeksi bahwa perlu merefleksikan, mengevaluasi terkait dengan keamanan tersebut. Kota Blitar sebagai campukan. Kalau kabupaten mungkin orang agak bisa memahami ini di kota, di tempat ramai, di tempat yang penuh orang terdidik, di kota yang hampir 24 jam hidup kehidupannya. Tapi fakta terjadi sebuah perampokan. Ditunggu teman-teman kepolisian di Kota Blitar untuk segera bisa menyelesaikan supaya suasananya aman. Semoga aja ini bukan ada hal yang menjadi desain dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi murni adalah perampokan, dan murni ini segera ditangkap. Dan kalau ini bisa ditangkap dengan baik, maka menjadi semacam warning terhadap para perampok yang kurang ajar. Semoga bermanfaat. Kita sadar dengan ini kita harus lebih berhati-hati. Apakah itu by design atau tidak, pokoknya kita harus lebih berhati-hati. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.